Cek. Sebelumnya suara Aul kedengeran nggak ya? Kedengeran. Langsung saja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Auliadika Zahra dan teman saya Gevira Suraya akan mempresentasikan akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah. Slide selanjutnya. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan masuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Boleh next. Definisi akuntansi menurut Accounting Principles Board adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan. Nah, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik. Slide selanjutnya. Dasar-dasar dan teknik akuntansi keuangan pada yang slide sebelumnya tadi. Nah, yang pertama ada pembukuan tunggal atau single entry. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas dan tidak dapat melaporkan utang piutang dan ekuitas dana. Ada pembukuan berpasangan atau double entry. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Next. Ada siklus akuntansi dan persamaan akuntansi.
adalah suatu sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dengan tujuan tertentu. Persamaan akuntansinya pada ini yaitu aset sama dengan kewajiban ekuitas. Aset yaitu kewajiban ekuitas dana ditambah pendapatan dikurang belanja. Aset yaitu aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Aset plus belanja yaitu kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan penerimaan pembiayaan. Slide selanjutnya. Next. Next. Ini udah next. Dasar-dasar yang ke-5 sama ke-6 kan? Di awal belum? Oh, udah. Yang kelima itu konsep debit dan kredit. Pasti semua di sini udah paham. Terus yang keenam ada penjurnalan, yaitu media untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan suatu terjadi transaksi. Next. Yang ketujuh ada buku besar, yaitu buku yang berisi kumpulan rekening. Rekening ini digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening atau akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Yang kedelapan ada saldo normal. Saldo normal rekening kelompok aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan adalah debit, sedangkan saldo normal rekening kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan penerimaan pembiayaan adalah kredit. Yang ke-9, laporan keuangan. Dalam APBD, laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua ada neraca, yaitu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat atau tanggal tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas, menyajikan informasi tentang sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Givira. G. daerah.
di mana belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi halo sebelumnya Lagi, Oke, suaranya. suaranya tidak terdengar. mohon maaf semuanya. Dilanjut, ini membahas tentang jenis-jenis transaksi pemerintah daerah. Jadi yang pertama ini ada 9 sebenarnya jenis-jenis transaksi pemerintah daerah itu. Nah ini yang pertama itu ada pendapatan daerah. Di mana pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ke ekuitas dana. Terus yang kedua ini ada belanja daerah. Nah kalau belanja daerah ini itu ngeliputin semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Itu merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah yang ketiga itu ada pembiayaan daerah. Nah, kalau untuk pembiayaan daerah itu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus. Selanjutnya itu yang keempat ada transaksi selain kas. Kalau untuk prosedur akuntansi selain kas itu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas. Boleh next, Tar. Nah, yang kelima ini ada koreksi kesalahan dan penyesuaian. Koreksi kesalahan pencatatan itu merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos. Selanjutnya itu yang keenam ada pengakuan aset tetap sama utang jangka panjang dan ekuitas. Kalau pengakuan aset tetap itu merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh satuan kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas itu sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Untuk pengakuan utang itu jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Selanjutnya depresiasi itu dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker apabila diperlukan. Next. Nah, yang ke-8 ini ada transaksi yang bersifat aktual dan prepayment. Nah, transaksi yang bersifat aktual dan prepayment itu muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker, namun pengeluaran belum dilakukan atau aktual itu namanya. Nah, atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang. Nah, itu baru namanya prepayment. Yang ke-9 itu ada hibah selain kas. Jadi hibah selain kas itu adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non-kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah. Boleh next, Star. Nah, selanjutnya ini ada standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Untuk standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintahan daerah itu mengatur mengenai 3 hal. Yang pertama itu masalah pengakuan, yang kedua masalah pengukuran, dan yang ketiga adalah masalah pengungkapan. Nah, yang kolom pertama masalah pengakuan itu pertanyaannya kapan suatu transaksi itu diakui untuk dicatat. Nah, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan itu diwujudkan dalam pencatatan pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Boleh next. Nah, yang kedua itu kalau untuk masalah pengukuran, di sini pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Nah, untuk proses penetapan nilai uang itu untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pertama, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Yang terakhir itu ada pengakuan. Pengungkapan atau disclosure. Nah, kalau ini laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka on the page laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Mungkin cukup, udah selesai. Itu saja yang bisa kami jelaskan tentang akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah.
Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya yang kurang jelas atau gimana? Itu ada akuntabilitas ya. Gimana? Di akuntansi desa itu ada akuntabilitas. Itu kan pertanggungjawaban. Kalau misalkan kita mau neliti tentang akuntabilitas terhadap lembaga desa atau lembaga sosial, itu tuh prosedurnya gimana ya Pak? Apa kita minta apanya gitu ya Pak? Kalau mau melakukan penelitian, Ya, penelitian tentang akuntabilitas di suatu lembaga. ya, ya biasanya sih kalau mau penelitian ya kan harus izin dulu ya ke lembaga yang akan diteliti ya biasanya. Jadi biasanya kan penelitian gini ya, penelitian itu kan kalau datanya publikasi ya kita bisa langsung ambil ya dari data yang publikasi. Gitu. Jadi kan seperti misalnya nih kalau kita melakukan penelitian perusahaan-perusahaan yang eh, go public gitu ya di bursa efek. Nah itu kan datanya kan data-data publikasi ya, mereka harus laporan keuangan harus menyajikan laporan keuangan secara publik ya. Nah, itu kita bisa akses. Nah, kalau seperti itu sih kita bisa langsung ambil. Nah, sebenarnya laporan keuangan pemerintah ya, mau pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa laporan keuangannya itu adalah publikasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih misalnya pemerintah pusat atau kementerian gitu ya, atau pemerintah daerah ya, kota, kabupaten atau provinsi itu mestinya di website pemerintah daerahnya itu ada laporan keuangan yang dipublikasi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian tentang laporan keuangan itu, entah apa yang mau kita ambil, kalau data dari laporan keuangan itu sudah cukup, ya kita bisa pakai itu langsung, tidak perlu datang ke pemerintah daerah itu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya yang mau kita teliti itu adalah kaitannya dengan siklus keuangan yang datanya tidak publikasi gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa lakukan penelitian di dalam ya tentu kita harus melakukan permintaan izin gitu ya. Harus harus datang ke lembaga tersebut ya biasanya yang melakukan penelitian dari mana itu biasanya ada surat pengantar. Kalau mau skripsi ya nanti biasanya eh, SEBI biasanya memberikan surat pengantar gitu ya bahwa mahasiswa yang bersangkutan untuk menulis skripsi dan seterusnya untuk membutuhkan penelitian tentang apa. Gitu ya, itu kalau kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya dari akun-akun yang ada di laporan keuangan, ya sebenarnya itu sudah cukup diambil saja dan itu boleh dilakukan penelitian ya karena datanya data publik. Ya data yang sudah dikonsumsi publik itu ya kita bebas melakukan penelitian. Nah, kalau desa eh, datanya kan harusnya publik gitu ya, data publik, tapi saya belum tahu ya sarananya gitu ya. Tapi mungkin sekarang hampir banyak desa juga sudah punya website gitu ya. Kalau kalau mereka sudah rajin bisa mengupload laporan keuangan ya, laporan keuangannya ya itu mungkin bisa gitu. Nah, cuman kan tadi yang seperti saya sampaikan desa itu belum ada standar akuntansinya gitu ya, tetapi kewajiban pelaporannya tetap ada ya, laporan realisasi anggaran itu yang diwajibkan oleh Permendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, apakah kita cukup dengan data itu? Ya itu kan tergantung apa yang akan diteliti. Kalau misalnya sebelumnya juga pernah ada juga ya yang meneliti tentang dana desa. Nah, itu memerlukan wawancara gitu ya kepada kepala desa, kepada kaur keuangan, bagaimana selama ini proses perencanaannya. Nah, itu kan tidak bisa muncul di data publikasi kan gitu. Itu kan nggak ada ya muncul di data publikasi. Nah, itu biasanya dilakukan wawancara, berarti harus minta izin ke desa yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, kita tanya kepada kepala desa, kepada BPD-nya gitu, bagaimana selama ini proses perencanaannya misalnya gitu kan. Oh ya kita ada
rapat, ada mengumpulkan aspirasi dari masyarakat dan sebagainya, misalnya seperti itu ya, kita butuhkan data itu. Nah, itu kan harus didapatkan dari wawancara gitu. Jadi tergantung jenis objeknya ya, subjek penelitiannya itu apa. Begitu ya kira-kira apa tadi? Berarti Pak kalau akuntabilitas tuh berhubungannya sama laporan keuangan ya? Kalau akuntabilitas ya itu lebih kepada pelaporan keuangan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tambahkan materi dari saya ya. Baik ya. Ya, jadi untuk akuntansi rekening APBD ya. Nah, akuntansi rekening APBD ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah ada ya aturan ya atau nomenklatur ya bahwa laporan keuangan daerah itu ya kira-kira harus mengikuti aturan yang diterbitkan tentang akuntansi rekening APBD ini gitu ya, sehingga nanti laporan keuangan dari seluruh daerah ya yang ada di Indonesia ini terstandarisasi gitu ya. Jadi bisa dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya, kemudian memudahkan pengawasan dari dari pemerintah pusat ya, baik itu Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Dalam Negeri ya, atau Kementerian Desa misalnya yang dia harus mengontrol atau mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa gitu ya. Kemudian juga dengan adanya standarisasi akan memudahkan audit ya. Ya, dengan adanya standar ya, audit ini kan base-nya ya, dasarnya ini adalah kan standar gitu ya. Standarnya mana nih gitu ya. Nah, itu yang audit harus mendasarkan apa yang diauditnya itu dengan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini tentu dengan adanya rekening APBD ini menjadi mudah gitu ya. Kemudian aturan yang ya. Nah, aturan yang mendasari gitu ya, peraturan teknis terkait akuntansi daerah ini ya, ini adalah PP 71 tahun 2010 ya. Ini masih menjadi pedoman umumnya ya. Ya, di lampiran 1 ini ada akun-akun, kemudian ada Permendagri nomor 64 tahun 2013 ya, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Ya, jadi bisa menggunakan atau sudah mulai menggunakan basis akrual. Ya. Kemudian ada PP 12 tahun 2019 ya, pengelolaan ya tentang ya peraturan pemerintah ya, PP ini tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi. Ya, nah ini kemudian ini PP ini nanti banyak setiap daerah ya, baik provinsi maupun kota kabupaten, yaitu harus membuat peraturan daerah yang akan disesuaikan dengan disesuaikan dengan pedoman ini ya, pedoman di PP 12 tahun 2019 ini ya. Jadi supaya bisa operasional di daerah yang bersangkutan
ya maka daerah itu harus membuat peraturan daerah. Ya. Kemudian ada lagi pedoman teknisnya itu ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020. Ya, ini lebih kepada akun rekening-rekening ya. Ya, jenis pengelola ya seperti kita chart of account gitu ya, bagian akun. Nah, ini jenis pengeluarannya apa saja gitu ya. Nah, ini ada di Permendagri tahun 2020. Nah, kemudian standar akuntansi untuk pemerintah ya ini ada PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Ya ini ya isinya apa sih gitu, laporan keuangan itu bagaimana konsep dan sebagainya ya, itu tentang penyajian laporan keuangan. Kemudian tentang nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Ya ini apa saja bentuknya ya, isinya. Kemudian laporan arus kas. Ya, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Ya, kemudian konsolidasi laporan operasional dan sebagainya ya. Kemudian ada IPSAS ya, interpretasi dan bultek atau bulletin teknis standar akuntansi pemerintah terkait dengan laporan keuangan ya. Jadi kalau ada yang belum jelas ya biasanya sama seperti PSAK, kalau ada yang kurang jelas biasanya dijelaskan dengan interpretasi. Ya. Ya seperti yang tentang laporan keuangan non laba gitu ya, itu kan sebenarnya mengikuti PSAK 01 ya. Nah, tapi kemudian karena ada kekhasan di non laba, kemudian dituangkan dalam bentuk ISAK ya, interpretasi standar akuntansi. Ya, untuk yang penerapannya spesifik untuk lembaga non laba, misalnya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, hal-hal tertentu yang spesifik yang tidak tersedia atau apa, yaitu nanti bisa dilihat pedomannya di ISAK ya, atau di IPSAP ya, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Ya, kemudian ada PSAK 5 tentang akuntansi persediaan investasi ya. Jadi ini sudah sudah banyak ya, sudah relatif sudah banyak yang tercover dengan pernyataan standar akuntansi ini ya. Investasi bagaimana, akuntansi aktiva tetap atau aset tetap, kalau ada konstruksi dan pengerjaan, kemudian terkait dengan kewajiban. Ya, ada koreksi kesalahan ya, PSAP nomor 10, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, dan interpretasi lain. Ya, kemudian standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ya. Standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Ya, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan di dalam APBD. Ya, jadi ini mungkin kita sudah pelajari sebelumnya tentang berbasis akrual ya, ini adalah untuk memunculkan misalnya pembelian aset gitu ya, yang harus yang berusia atau bermanfaat lebih ya, bermasa manfaat lebih dari 1 tahun, dia harus muncul di neraca misalnya gitu ya. Nah, atau ada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah itu muncul di neraca. Nah, kemudian kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip dasar, konvensi-konvensi atau kesepakatan-kesepakatan, aturan-aturan dan praktek spesifik ya yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ya, jadi kalau tidak ada prinsip yang mengatur, ya berarti gunakan praktek yang spesifik. Gitu ya, misalnya di satu daerah ada kekhasan tertentu, entah itu produk daerah ataupun apa, gitu ya. Kemudian tidak ada prinsip atau dasarnya di dalam PSAP, ya, maka itu boleh dibuat dengan praktek yang spesifik yang biasanya dilakukan. Ya, sama dengan standar akuntansi komersial ya, juga seperti itu. Kemudian kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, ini umum ya. Kemudian yang daerah intinya digunakan oleh pemerintah daerah atau dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas ya itu ya. Jadi dengan adanya standar
gitu ya, maka bisa komparasi ya, keterbandingan ya, dengan anggaran bagaimana, antar periode bagaimana, dan bisa komparasi antar entitas ya, atau artinya antar daerah. Nah, kemudian ini juga disediakan bagian akun standar ya, BAS ya. Nah, ini berapa digit gitu ya, akun yang penomoran akunnya gitu ya, ini ya, bahas bagaimana dimaksud dalam ayat 1 ya. Jadi ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan secara lengkap ya. Misalnya kas umum, nanti ada kas di tangan, ada kas di bendahara 1, bendahara 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi ya level 1, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek. Ya, yang nomor ini nomor 1 ya. Kemudian dalam poin 2 ini bahas bagaimana dimaksud ayat 1 digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal ya. Jadi untuk kepentingan pencatatan atau penjurnalan. Ya, kemudian kode akun ya, bagaimana yang di level 1 sampai 5 ini adalah menunjukkan aset, kewajiban, ekuitas. Ya, kode 4 laporan realisasi anggaran, ini kode depannya ya. Gitu ya. Kode 1 berarti aset 1 berapa gitu ya. Ya, dan seterusnya. Ya, sama seperti kita kalau 1 aktiva ya, atau aset, 2 kewajiban, 3 gitu ya, 3 ekuitas gitu ya. Nah, 4 nanti pendapatan dan seterusnya ya, itu sama seperti itu kira-kira ya di sistem akuntansi. Ya, kemudian kebijakan umum. Nah, ini biasanya nanti ada kebijakan umum ya dalam APBD. Ya, latar belakang, kemudian ada ekonomi makronya seperti apa, asumsi dasar dalam penyusunan anggaran. Nah, ini juga yang penting ya, asumsi dasar yang dipegang ya, misalnya pertumbuhan gitu ya, apa inflasi atau harga minyak gitu ya, kalau di APBN gitu ya, ada minyak dunia ya yang menjadi patokan. Ya, kemudian kebijakan berkaitan dengan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun yang bersangkutan. Ya, ini kebijakan ya, prioritas pembangunan ke arah mana dan sebagainya. Ya, kebijakan belanja, ini kebijakan pendapatan ya, berarti kita rencananya pendapatan dari mana saja, jumlahnya berapa, atau prioritasnya akan memperoleh pendapatan dari sektor apa. Ya, kemudian kebijakan belanja, kemudian prioritas pembangunannya, kemudian pembiayaan bila diperlukan, kemudian cara mencapai, ya, strategi pencapaian. Ya, nah ini adalah kebijakan yang mendahului dari anggarannya. Ya. Nah, kemudian kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini berkaitan dengan kebijakan akuntansi, ya, unsur-unsur dari laporan keuangannya itu bagaimana, kemudian tujuan dari laporan keuangan, ya, kemudian prinsip penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, jadi intinya agar laporan itu bisa dibaca. Ya, untuk kepentingan siapa? Ya, untuk kepentingan mungkin pengawasan dari legislatif, pengawasan dari masyarakat, ya, kemudian mau melakukan pinjaman, kemudian auditor dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan perlu ditetapkan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangannya harus memenuhi isinya gitu ya, ada pedomannya, jadi itu tadi ya, nanti bisa dibuat keterbandingan. Ya, ini laporan keuangan ya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, ini ya, laporan realisasi anggaran dan seterusnya, laporan operasional, saldo anggaran lebih, ya, ekuitas, neraca,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ya, kemudian harmonisasi dan sinkronisasi ya ini ya pada karena ini kan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian nanti ada yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan gitu ya, ada yang diterbitkan oleh pemerintah PP ya melalui peraturan pemerintah. Ya, nah ini nanti di level perangkat daerahnya ya, dinas. Ya, di level dinasnya laporan keuangannya seperti apa, nanti di level Pemdanya. Ya, mungkin konsolidasi gitu ya di level Pemdanya nanti. Karena yang terbit kan nanti laporan keuangan pemerintah ya, pemerintah daerah, bukan laporan keuangan dinasnya. Ya, kemudian kebijakan akuntansi akun ya, account ya, rekening. Ya, metode ditetapkan diberlakukan terhadap suatu akun dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Ya, jadi misalnya kas kebijakannya apa, gitu ya. Jurnalnya bagaimana kalau ada transaksi, piutang bagaimana jurnalnya. Ya, kalau ada pembelian kendaraan bagaimana jurnalnya, gitu ya. Itu kebijakan akuntansi akun. Ya, ya jadi akun itu seperti akuntansi lah ya. Di akuntansi itu adalah yang ada di laporan keuangan neraca dan laba rugi ya, kas, ada persediaan, ada aktif aset tetap, ada utang gitu ya. Nah, itu adalah kebijakannya apa. Jadi kebijakan masing-masing akun. Ya, misalnya ini contohnya kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Ya, nah misalnya kas itu ada kas di Kasda, kas daerah, ada kas di di ya badan tertentu ya, ada di badan layanan ya, ini badan layanan, ada kas di bendahara dan sebagainya ya. Pengakuannya bagaimana? Nah, ini adalah kebijakan ya. Jenisnya apa? Nanti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Oke ya, ini namanya kebijakan akuntansi kas dan setara kas atau kebijakan dari akun-akun yang lain kurang lebih seperti ini. Ya, pasti ada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Ya, misalnya contoh jurnalnya ya, saat kas bertambah berarti kas di debit, di kredit apa pendapatan, apa aset, apa kewajiban atau ekuitas ya, atau operasional ya. Saat kas berkurang demikian ya, mungkin ada beban, ada pengeluaran, ada belanja dan sebagainya. Ya, kemudian kebijakan akuntansi piutang. Yang dimaksud dengan piutang apa saja? Piutang pungutan, ya, piutang perikatan dan sebagainya. Ya, kemudian ada pengakuan kapan, pengukurannya kapan, penilaian atau pengukuran dan penilaian ya, kemudian pengungkapan. Ya, ini contoh jurnal transaksinya. Kebijakan persediaan seperti apa ya, sama ya. Ini contohnya saja. Kemudian jurnal transaksi persediaan ini bisa pendekatan aset, bisa pendekatan beban ya, sama seperti di akuntansi ya, di akuntansi umum ya. Ya, ini aset tetap, bagaimana pengakuannya, kemudian penentuan kelompok penyusutan misalnya. Ya, penyusutannya berapa lama? Nah, ini sudah ada pedomannya di Permendagri nomor 1 tahun 2019. Ya, pengungkapannya apa? Dasar penilaian yang tercatat, rekonsiliasi awal dan akhir, informasi tentang penyusutan, informasi tentang kapitalisasi. Ya, pengukuran dari mana? Biaya perolehan atau nilai wajar. Itu ya. Ya, mungkin perolehan kalau pembelian, nilai wajar kalau pertukaran misalnya gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Ya, kemudian yang dikapitalisasi minimal kalau pembeliannya 300.000 atau berapa gitu ya, 3 juta atau berapa ya. Ya, contoh jurnal ini apa nih, BAST, berita acara serah terima ya, misalnya pembangunan. Ya, misalnya pembangunan gedung gitu ya, ini oleh kontraktor rekanannya pemerintah sudah selesai atau belum? Berarti kalau belum ya berarti belum bisa dicatat sebagai aset. Mungkin pekerjaan dalam konstruksi dalam pengerjaan misalnya gitu ya. Nah, dia belum bisa dijadikan aset. Oke ya, ini caranya. Oke, saya kira itu untuk akuntansi rekening dari
ya, APBD. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya?